Halo semuanya, Sobat After Rest, balik lagi bersama gue di Review After Rest. Langsung aja, kali ini gue akan ngebahas soal hasil dari konferensi pers MotoGP Jerez 2026. Tapi sebelumnya, teman-teman pasti juga udah nungguin apa sih sebenarnya kata Vega menjelang dari balapan Moto3 Jerez 2026 ini ya. Jadi, ini ada dalam rilis dari Honda Tim Asia gitu ya, ada Vega. Ini juga dia bilang dia sangat senang bisa kembali balapan setelah 3 minggu ini kan jeda ya. Dari waktu kemarin di Moto3 Austin, kemudian sampai ke Moto3 Jerez. Ini lumayan panjang, jadi memang ada sejumlah persiapan-persiapan yang tentunya dilakukan sama Fede Ega dan juga sejumlah pembalap lainnya. Dan menurut dari Fede Ega, ini adalah ketika dia punya jeda selama 3 minggu, ini adalah periode yang baik gitu ya untuk mengatur ulang, berlatih dan juga mempersiapkan diri untuk bagian selanjutnya dari musim Moto3 2026 ini, yaitu di Moto3 Jerez 2026. Dan menurut dari Vega ya, setelah apa yang terjadi di Austin, Texas, yaitu ketika waktu kemarin kita tahu sama-sama bahwa Vega ini dia crash ya, high side gitu di Moto3 kota Austin, Texas, dan Vega ini ingin melupakan kejadian ketika crash waktu itu yang membuat hasilnya ini menjadi did not finish ya, ataupun enggak finish gitu. Dan Vega ini lebih pengen lebih fokus gitu untuk meraih hasil yang kuat di Jerez. Dan menurut dari Vega bahwa dia dan juga tim Honda Asia ini memiliki kecepatan yang bagus gitu di balapan Austin Texas kemarin. Jadi sekarang untuk di Moto3 Jerez 2026 targetnya adalah untuk bisa lebih konsisten dan juga menyelesaikan pekerjaannya alias ingin mencapai targetnya gitu. Karena dari Vega sendiri udah tahu nih, oh motornya ini udah kompetitif gitu. Jadi dia pengen lebih konsisten dan juga setidaknya ya bisa menyelesaikan target yang udah dia tetapin. Dan soal sirkuit Jereznya, Vega ini bilang bahwa tracknya ini memang sudah dikenal cukup baik sama Vega karena Vega sebelumnya ini ada di Red Bull Rookies Cup, dan di Red Bull Rookies Cup itu adalah kebanyakan memang sirkuit-sirkuit Eropa termasuk sirkuit Jerez ya. Jadi udah berkali-kali Vega ya ada apa setidaknya ya menjajal dan juga sudah mencoba gitu untuk balapan di sirkuit Jerez ini. Selain dari udah kenal tracknya dari Jerez ini Vega juga bilang ini dia menyukai layout dari sirkuit Jerez, dan menurut Vega track ini memang cukup teknis dan perlu presisi gitu ya untuk bisa balapan di setiap sektornya. Jadi penting untuk memulai dengan kuat dari sesi pertama ya, dan juga membangun kepercayaan diri selangkah demi selangkah. Ini kalau katanya Vega. Jadi nanti kita lihat di Moto3 di sesi FP1 gitu sampai di sesi practice bahkan sampai di sesi kualifikasinya, gue merasa bahwa nanti Vega tuh bakal nge-push dari awal gitu. Semoga nanti catatan waktunya ya juga kita akan lihat bagaimana Vega bisa nge-push gitu sampai akhirnya mencatatkan waktu terbaiknya. Dan untuk tujuan dari dari seri ini gitu ya, di seri Moto3 Jerez 2026 tentunya tujuannya adalah tetap fokus, bekerja sama dengan tim, dan juga mencoba untuk kembali bersaing di depan. Jadi ya seperti biasanya Vega tidak menuntut ataupun tidak muluk-muluk gitu ya untuk mencapai target, oh harus podium, harus memenangkan balapan gitu ya. Tapi di sini tujuannya tetap fokus, kemudian juga bekerja sama dengan tim, dan setidaknya gitu ya berusaha untuk bisa tampil kompetitif di depan. Kalau misalkan memang udah di top 5 gitu ya, setidaknya kan ini dapat poin gitu. Dan poin demi poin yang dikumpulkan sama Vega itu benar-benar apa ya, akan membuat Vega tuh bertahan di posisi sebagai Rookie of the Year gitu sampai nantinya di akhir musim kita lihat siapa yang akan punya poinnya gitu ya di puncak klasemen dari khususnya untuk Rookie of the Year gitu. Nah, selain itu, dari Vega sendiri bilang bahwa dia mengaku merasa termotivasi dan siap untuk memberikan yang terbaik pada akhir pekan ini, khususnya di balapan Moto3 Jerez 2026. Jadi, pokoknya kita kita doain aja gitu ya supaya Vega ini lancar-lancar, kemudian juga baik-baik aja selama
dari sesi FP1 praktis, kemudian di sesi kualifikasi sampai dengan di balapan nanti gitu. Meski seperti yang Vedega juga udah bilang bahwa dia tuh udah tahu gitu ya, udah kenal sama tracknya gitu, dan ini juga semoga menjadi bekal yang baik gitu ya buat Vedega. Meskipun memang kalau kita lihat kebanyakan adalah pembalap Moto3 ini juga berasal dari Spanyol, ya kita nggak tahu karena Vedega benar-benar menjadi rookie gitu ya, baru pendatang baru di Moto3 ini. Jadi ya kita lihat apakah nanti skillnya Vedega ini bisa menyamai gitu ya para pembalap-pembalap yang memang udah senior lebih dulu di Moto3, tapi um, ya memang skillnya tuh juga udah oke ya gitu. Nah, tapi ini juga waktu kemarin kan Vedega juga sempat latihan di dua sirkuit yang berbeda, tentunya ini di Spanyol dan akan membuat Vedega itu juga menambah apa ya, setidaknya persiapan-persiapan yang cukup matang gitu. Karena di situ sirkuitnya juga aspalnya hampir mirip gitu ya dengan cuaca yang berada di Jerez Spanyol dan tentunya kita doain aja apa yang akan terjadi, semoga baik-baik aja dan juga semoga mendapatkan hasil yang paling baik gitu ya, apalagi seluruh masyarakat Indonesia gitu ya, ini menunggu-nunggu bagaimana performanya Vedega, performanya yang luar biasa dari Vedega di balapan Moto3 Jerez 2026. Oke, kita lanjut ya ke hasil dari konferensi pers MotoGP Jerez 2026, di mana konferensi pers waktu kemarin itu dihadiri sama Jorge Martin, kemudian juga ada Pedro Acosta dan juga Alex Marquez. Ini kita bahas satu-satu ya. Untuk Jorge Martin, dia bilang bahwa dia senang banget bisa punya hasil yang bagus ya. Jadi memang hasil yang bagus waktu kemarin sejak di MotoGP Brazil, kemudian di MotoGP Austin Texas kan Jorge Martin ini podium terus gitu ya. Jadi dia merasa sangat senang banget bisa punya hasil yang lebih bagus gitu ya dibandingin di tahun musim sebelumnya atau di tahun 2025 gitu ya bersama dengan Aprilia. Dan podium di Austin sama Brazil waktu kemarin ini adalah pencapaian yang luar biasa bagi Jorge Martin sendiri. Karena kalau kita sama-sama tahu ya teman-teman, waktu kemarin kan Jorge Martin cukup panjang gitu ya dia vakum, kemudian juga lebih memilih untuk tidak balapan dulu untuk bisa melanjutkan recovery dari cederanya ini. Kemudian baru di tahun 2026 ini Jorge Martin benar-benar baru bisa tune in gitu ya, bisa benar-benar naik di atas motor Aprilia gitu sampai akhirnya seperti kita tahu sendiri ya Aprilia sekarang cukup cukup improve ya. Jadi ini bahkan kalau boleh gue bilang ya mengalahkan Ducati lah ya untuk di 3 seri balapan ini gitu di awal-awal musim. Nah, kemudian Jorge Martin ini juga bilang bahwa lihat aja nanti di MotoGP Jerez 2026 ini apa yang bakal dia bisa lakuin lagi. Apakah dia akan bisa benar-benar kompetitif di top 5 atau berada di podium lagi gitu. Dan juga dia pengen banget bisa mencapai hasil terbaik lagi yaitu menang ya di balapan minggunya. Oke, lanjut kita ke Pedro Acosta. Jadi di konferensi pers waktu kemarin, Pedro Acosta bilang bahwa adu salib dan juga kompetitif ketika waktu kemarin kita sama-sama lihat gimana ada pertarungan antara Pedro Acosta dan juga Marc Marquez gitu ya dan juga para pembalap lainnya. Menurut dari Pedro Acosta ini baru terjadi di tahun 2026 ini dan bahkan di tahun-tahun sebelumnya seperti di tahun 2025 fight ataupun adu salib kemudian juga kompetitif yang terjadi saat ini tuh nggak ada gitu ya ataupun tidak terjadi di tahun 2025 waktu kemarin. Jadi menurut dari Pedro Acosta ini dimungkinkan karena Pedro Acosta ini memupuk kepercayaan diri gitu ya di tahun 2026 ini. Jadi keadaan ini juga berjalan dengan sesuai rencana. Dan menurut dari Pedro Acosta, dia bisa bertarung dengan Aprilia dan juga Ducati. Ini berarti KTM sedang bekerja dengan baik banget ya di musim ini gitu. Jadi kita akan lihat juga bagaimana performanya Pedro Acosta. Apakah nanti ini juga sebagai kayak
pengen pembuktian lah ya bahwa Pedro Acosta ini ingin memberikan terbaik kepada KTM gitu supaya berada di posisi teratas, bahkan bisa lagi untuk podium gitu. Dan sebelum dia bakalan menjadi rekan satu timnya Marc Marquez di Ducati ya untuk di MotoGP 2027 gitu. Oke, kita lanjut ke Alex Marquez. Jadi untuk Alex Marquez ketika di konferensi pers ini mengakui bahwa musim di tahun 2026 ini gitu ya dimulai dengan hasil yang buruk dan juga kesulitan yang dialami sama Ducati. Bukan cuma Alex Marquez aja tapi juga para pembalap Ducati lainnya. Terutama di seri Thailand, di Brazil, kemudian juga di Austin gitu. Dan menurut dari Alex Marquez, ini performanya Ducati dibandingin dengan Aprilia ini performanya masih jauh gitu. Tapi Alex Marquez yakin bahwa tim Ducati ini juga telah bekerja lembur gitu ya, bahkan di jeda waktu dari MotoGP Austin Texas sampai dengan MotoGP Jerez 2026 ini bahwa tim Ducati itu selalu bekerja dan juga mencari solusi gitu ya supaya para pembalap Ducati ini bisa kembali kompetitif lagi. Dan Alex Marquez ketika di konferensi pers ini juga ditanya soal dia yang pakai motor Desmos Edici GP26 gitu ya ternyata tidak sekompetitif seperti yang di tahun 2025 ketika Alex Marquez ini pakai GP24 gitu. Dan itu juga banyak banget orang-orang gitu ya yang apa namanya bilang kalau oh lihat aja gitu ya, Alex Marquez ini pakai GP24 itu benar-benar kompetitif. Waktu kemarin Pecco Bagnaia di tahun 2025 yang pakai GP25 dan juga kehilangan nyawa gitu ya untuk bisa pakai motornya GP24. Nah itu kan membuktikan bahwa GP24 itu memang kompetitif banget gini, motor yang bagus banget gitu untuk para pembalap dibandingin dengan motor yang GP25 bahkan di GP26 ini gitu. Nah ini ketika Alex Marquez ditanya soal ini, kok lo malah jadi nggak kompetitif ya pakai GP26 dan apakah ini membuktikan bahwa GP24 adalah motor yang bagus gitu. Nah di sini Alex Marquez bilang bahwa di GP26 sebetulnya itu punya kelebihan yaitu ada power yang lebih besar dibandingin dengan motor tahun lalu bahkan di tahun GP24 ya dan juga di GP25. Tapi poin yang krusialnya menurut dari Alex Marquez ini bukan tentang power tapi ketika dia mencoba untuk mengerem di in dan juga out corner ini yang membuat Alex Marquez masih merasa kok ada yang aneh gitu di motor GP26-nya. Dan inilah yang mesti harus diperbaiki dan juga dimodifikasi lagi sama para tim dari Ducati. Dan karena ini motornya sensitif banget ketika ada perubahan settingan motornya ya, menurut dari Alex Marquez. Oke, kita lanjut ke Marc Marquez. Marc Marquez ini memang nggak ada di konferensi pers, tapi dia ada di media scrum. Dan ketika dia ke media scrum, ini dia memperlihatkan lukanya yang cukup besar gitu ya di lengan eh, tangan kanannya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di foto ini gimana lukanya Marc Marquez gitu ya terjadi di sesi praktis di Austin, Texas ya, kota Amerika waktu kemarin. Dan Marc Marquez itu kan memang crashnya tuh kan kayak nyerosot gitu ya, nyerosot sampai akhirnya lengan kanannya Marc Marquez itu juga kena sirkuit gitu, kena lintasan. Dan kalau kita lihat ngebayangin ya ini kayaknya pedes banget ya lukanya dan juga perih gitu. Apalagi pas baru-baru waktu crash kemarin ini kita nggak lihat bagaimana lukanya Marc Marquez yang cukup besar karena itu udah diplaster kan ketika Marc Marquez itu udah ke klinik ya ke medical center sampai akhirnya balik ke boxnya Ducati gitu. Nah ketika diwawancara di media scrum ini Marc Marquez bilang bahwa jeda 3 minggu ini adalah jeda yang paling lama terkait dengan waktu dirinya recovery gitu ya sebelum masuk kepada balapan Eropa. Dan menurut dari Marc Marquez, Jerez ini adalah track yang ia sukain banget dan juga karena track Jerez ini bersejarah komplit dan juga banyak banget bakal fans yang bakal hadir gitu. Dan hadir di Jerez kali ini menurut dari Marc Marquez, dia merasa bahwa saat ini dia berada di kondisi yang paling bagus gitu ya dibandingin dengan balapan-balapan sebelumnya. Jadi kalau bisa kita bilang bahwa Marc Marquez ini menyebut bahwa
kondisinya ini udah hampir mungkin 100% gitu ya, atau bahkan bisa dibilang hampir lebih dari 100%, 110% lah gitu. Tapi untuk kondisinya lagi kita belum tahu bagaimana nanti kalau misalkan Marc Marquez itu udah menjalani sesi FP1 bahkan di sesi kualifikasi dan juga sprint race gitu. Karena meskipun Marc Marquez udah persiapan lumayan banyak gitu ya waktu kemarin kita tahu dia flat track, kemudian juga dia apa ya latihan di sirkuit gitu. Tapi ya kita lihat bagaimana kondisi sebenarnya gitu ketika benar-benar berada di rangkaian balapan MotoGP gitu. Dan kalau misalkan Marc Marquez bilang bahwa Marc Marquez ini menggambarkan kondisinya saat ini mulai membaik secara fisik ya. Setelah masa sulit, tetapi waktu kemarin dia juga menahan ekspektasi bahwa dia menolak untuk terlalu cepat untuk memikirkan kemenangan. Jadi setidaknya ini Marc Marquez pengennya tuh dia pengen kompetitif dulu nih di depan gitu ya tanpa harus di push gitu untuk oh gue harus menang gitu ya, tapi setidaknya bisa kompetitif dulu di depan dan bisa mendapatkan podium gitu. Bahkan targetnya ini dari Marc Marquez cuma bisa bisa bertarung di posisi terdepan aja gitu. Dan Marc Marquez ini menjelaskan bahwa progres yang dirasakan ini memang positif baik dari sisi perasaannya di atas motor gitu ya, atau feeling pada motor Desmo Sedici GP26-nya, dan juga bahkan adaptasi dengan paket aero ataupun paket Ducati lah ya di 2026 ini gitu. Namun menurut dari Marc Marquez memang masih banyak area yang perlu diperbaiki oleh Ducati, terutama dalam hal konsistensi. Terutama juga ini adalah terkait dengan performanya Marc Marquez sendiri ya. Ketika dia bilang adalah konsistensi sepanjang akhir balapan, karena dari menurut Marc Marquez ketika dia memang di sesi praktis gitu ataupun di sesi free practice dia bisa mencatatkan waktu tercepatnya, tapi ketika udah ada di sesi sprint race atau bahkan di balapannya ini masih ada sejumlah kendala yang membuat dari Marc Marquez itu nggak bisa nge-push gitu ya, bahkan punya catatan waktu yang oke gitu. Dan menurut dari Marc Marquez hingga saat ini fokus utamanya sekarang adalah membangun kepercayaan diri dulu, karena waktu kemarin dia juga masih merasa bahwa oh kondisi gue ini belum fit gitu ya, dan dia pengen ngejaga ritme balapannya dan pemahaman yang solid gitu terhadap motor Desmosedici GP26-nya. Karena waktu kemarin Marc Marquez juga bilang bahwa Desmosedici GP26 ini aneh banget gitu ya, terasa dia belum bisa tune in ataupun belum bisa benar-benar mengkontrol dari GP26-nya ini gitu. Marc Marquez ini juga menekankan bahwa dirinya harus realistis ya melihat situasi saat ini, karena meskipun secara fisiknya udah lebih baik gitu performa balapnya, nggak bisa langsung kembali ke level yang level tertinggi gitu ya sampai bisa meraih kemenangan. Sehingga target untuk jangka pendeknya ini adalah setidaknya bisa mendekati grup yang berada di depan gitu, dan mengurangi kesalahan dan nggak langsung memaksakan diri untuk menang gitu. Marc Marquez bahkan mengisyaratkan bahwa proses adaptasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga membutuhkan kesabaran, terutama karena persaingan MotoGP saat ini sangat ketat ya, dan juga banyak rider yang kompetitif. Bahkan kalau kita lihat Aprilia gitu ya dengan Jorge Martin, kemudian juga Marco Bezzecchi itu kuat banget. Dan ditambah lagi dengan pembalap-pembalap Aprilia lainnya seperti di tim satelit ya di Trackhouse itu juga kompetitif. Dan menurut dari Marc Marquez sehingga pendekatannya ini lebih pragmatis, yaitu bekerja ya ataupun mencoba step by step gitu, memaksimalkan potensi di setiap sesi dan juga membiarkan dari termasuk hasil gitu ya dan juga peluang-peluang yang datang secara natural aja gitu, ketika semua aspek yang udah benar-benar siap terkait dengan kondisi fisiknya, kemudian juga bagaimana setup motor dari Desmosedici GP26 gitu ya, itu yang akan pelan-pelan gitu akan membuat Marc Marquez bisa kompetitif. Dan dari Marc Marquez gitu ya, banyak orang yang bilang bahwa oke, Aprilia di awal-awal musim ini bagus banget gitu ya. Kita lihat bagaimana performanya Ducati di setelah Jerez nanti gitu. Jadi kalau Marc Marquez bilang banyak yang berharap bahwa setelah Jerez ini Ducati akan lebih kompetitif gitu ya dibandingin dengan 3 seri sebelumnya. Tapi kalau Marc Marquez bilang bahwa menurut dia gitu sejauh ini MotoGP itu udah berlangsung di 3 balapan ataupun di 3
sirkuit yang berbeda gitu, kemudian juga di 3 layout yang berbeda, sama 3 jenis ban belakang yang berbeda. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah selalu dari Marco Bezzecchi dan juga Aprilia yang dominan gitu. Dari Marc Marquez sejak 3 balapan ini aja udah kelihatan bahwa yang paling menjadi pembalap favorit ataupun pembalap yang terkuat gitu ya saat ini adalah Marco Bezzecchi gitu. Jadi Marc Marquez bilang bahwa Marco Bezzecchi ini menjadi pembalap terfavorit saat ini, dan Marquez bilang meski begitu, meski Aprilia punya kekuatan gitu ya ataupun kelebihan saat ini, dia percaya bahwa Ducati benar-benar harus melakukan perbaikan dan juga step by step gitu ya. Dan Marc Marquez ini juga yakin bahwa maupun ada nggak crash ataupun ada crash gitu ya ataupun kendala dari para pembalap Ducati, Ducati ini masih berada di posisi yang tidak terlalu jauh gitu ya dari championship-nya MotoGP di tahun 2026. Setidaknya Marc Marquez bilang kalau misalkan setelah di MotoGP Heres ini, dan dia juga bisa kompetitif gitu ya, baik dari dirinya sendiri, kemudian juga para pembalap Ducati lainnya, setidaknya ini bisa memperpendek gitu ya jarak ataupun poin dari Championship 2026 ini. Dan Marc Marquez juga bilang bahwa bukan dirinya yang saat ini bisa mengalahkan Marco Bezzecchi, tapi adalah Jorge Martin yang sama-sama pakai Aprilia. Dan Marc Marquez ini ketika di media scrum gitu ya, dia ditanya soal aerodinamika baru Ducati yang mirip gitu ya, seperti aero yang ada di Aprilia gitu ya, aero belakang ya. Jadi kalau kita lihat memang Ducati waktu kemarin di MotoGP Austin, dia mengeluarkan aerodinamika yang benar-benar mirip seperti Aprilia, yaitu ada wing ya di belakangnya gitu. Dan Marc Marquez bilang bahwa iya dia bakal pakai lagi di MotoGP Jerez 2026 ini gitu ya, karena setelah mencoba aerodinamika yang ada di Austin itu motornya menjadi cukup kompetitif. Oke, ini sedikit aja soal Marco Bezzecchi dan juga ada Pecco Bagnaia. Jadi Marco Bezzecchi juga ada di media scrum ya. Kalau misalkan menurut dari Marco Bezzecchi, dia menanggapi statusnya sebagai pemimpin klasemen MotoGP saat ini dan juga sekaligus menjadi favorit gitu ya. Dari Marc Marquez sendiri tadi udah bilang bahwa Marco Bezzecchi saat ini menjadi favorit gitu. Dan menurut dari Marco Bezzecchi, dia mengaku senang dan juga bilang bahwa pujian dari seorang Marc Marquez itu adalah sesuatu yang benar-benar membuat dia apa ya terharu gitu ya, menjadi bangga gitu. Tapi menurut dari Marco Bezzecchi, dia nggak pengen merasa puas, nggak pengen merasa bahwa oh oke, gue sudah berada di level puncaknya gitu. Tapi Marco Bezzecchi bilang bahwa ini adalah hanya awal baru gitu ya setelah dari jeda panjang yang ada waktu kemarin di MotoGP Austin sampai dengan MotoGP Jerez saat ini. Jadi dia nggak pengen terlalu larut sama ke dalam ekspektasi orang-orang ketika oh Marco Bezzecchi ini udah menjadi pembalap top gitu ya. Marco Bezzecchi ini udah bisa berada di level teratas nih gitu ya. Tapi dia lebih pengen fokus kepada proses ya, proses kerja dan juga kerjasama sama timnya. Nah, Marco Bezzecchi ini menekankan bahwa meski performa Aprilia ini terlihat kompetitif ya dari luar, tapi masih ada banyak detail yang harus ditingkatin, baik dari sisi motor maupun baik dari dirinya sendiri. Bahkan secara jujur ya, dia mengakui bahwa dalam beberapa aspek seperti di sprint race ya, adalah sesi yang paling perlu dikembangin sama dia. Jadi perlu diimprove lah ya sama dia, baik dari dirinya sendiri dan juga pada motornya. Dan tentunya sambil membangun fondasi yang lebih solid ya terhadap tim. Dan terkait dengan tekanan sebagai favorit, ini juga menurut dari Marco Bezzecchi, dia nggak mau istilahnya merasa terbebani gitu ya dengan titel pembalap favorit saat ini, apalagi dengan Aprilia yang cukup kompetitif. Nah, sementara itu untuk Pecco, jadi Pecco juga ini diwawancara di media scrum, dia mengatakan bahwa situasi di awal musim ya, terutama untuk para pembalap Ducati seperti yang dibilang sama Marc Marquez dan juga Alex Marquez, bahwa um, musim di tahun 2026 ini di awal-awal ini cukup naik turun gitu dengan pendekatan yang lebih realistis, bahwa Pecco Bagnaia ini juga menolak bahwa anggapan kejuaraan baru dimulai di MotoGP Jerez. Jadi ini sama ya seperti dari pernyataan dari Marc Marquez bahwa ya
MotoGP di tahun 2026 ini ya memang udah dari awal gitu, dari MotoGP Thailand. Dan seperti faktanya bahwa di 3 seri ke belakang gitu ya, di Thailand, kemudian di Brazil, dan juga MotoGP Austin ya Aprilia gitu, bukan Ducati yang mendominasi. Dan menurut dari Pecco Bagnaia ya, menurutnya musim sudah berjalan ini sejak balapan pertama, dan setiap poin itu sejak awal sangat penting, sehingga datang ke seri balapan MotoGP Jerez 2026 ini bukan restart, bukan memulai ulang, melainkan melanjutkan dari proses perbaikan yang sudah berjalan. Nah, Peko sendiri ini mengatakan bahwa secara umum performanya sepanjang akhir pekan sebenarnya cukup kompetitif gitu ya, berada di posisi 5 besar. Namun memang dia mengakui bahwa ada kesalahan dari dirinya di sesi kualifikasi sampai akhirnya dia terlempar gitu ya, startnya di belakang. Dan itu juga menyulitkan performanya di jalannya balapan waktu kemarin. Dan sementara masalah terbesar justru ini muncul saat race di hari Minggu. Kalau waktu di tahun 2025, kalau misalkan teman-teman ingat gitu ya, Peko kan selalu mengeluhkan gitu. Dia tidak suka di sprint race di hari Sabtunya. Dia lebih suka di hari Minggu karena tangki bensinnya itu lebih setengahnya gitu ya, lebih penuh di hari balapan hari Minggu. Tapi di tahun 2026 ini, anehnya, ketika dia punya tangki yang kecil gitu ya, atau tidak penuh gitu di sesi sprint race, ini dia bahkan lebih kompetitif gitu dibandingin dengan balapan di hari Minggu. Nah, ini juga menjadi pertanyaan nanti bagi Pecco Bagnaia kepada timnya gitu ya, untuk coba cari kenapa gitu ya, pertanyaan kenapa gitu ya, sampai akhirnya kok dia selalu nggak kompetitif gitu di hari Minggunya. Dan Pecco Bagnaia ini juga menyoroti bahwa karakter motor Ducati terbaru ini menurutnya memberi feeling memang yang lebih jelas kepada motornya gitu ya, tapi secara lebih jujur dia memang memiliki kelemahan pada degradasi ban ya, ban belakang saat balapan panjang, sehingga dia tuh harus beradaptasi dengan gaya balap yang baru. Meskipun itu tidak mudah karena sebelumnya di hari Minggu justru menjadi kekuatannya dari Pecco Bagnaia. Seperti waktu kemarin, kalau teman-teman menyaksikan podcast gitu ya, gue bersama Albi, Albi juga mengatakan bahwa salah satu kelemahan ataupun salah satu kendala dari Ducati saat ini adalah terkait dengan ban belakang, yaitu degradasi bannya. Nah, menariknya ini ada pernyataan dari Pecco Bagnaia yang bilang bahwa saat ini baik dirinya, Pecco Bagnaia, Marc Marquez, Alex Marquez, dan juga Fabio Di Gia ini benar-benar merasakan kesulitan yang sama pada GP26-nya. Kalau misalkan ditarik di tahun 2025 ketika GP25, ketika Pecco Bagnaia hanya merasa bahwa GP25 itu benar-benar motor yang sulit banget, benar-benar susah dikendarain, tapi kemudian Marc Marquez di tahun 2025 dengan segala skillnya dia bisa mengkontrol gitu ya, bahkan mendominasi pakai GP25. Dan ketika pakai GP26 ini, Marc Marquez sendiri itu pun sama gitu, sama dengan Pecco Bagnaia yang merasa bahwa oh ini dia juga kesulitan pakai GP26. Sampai akhirnya dari Pecco ini bilang bahwa semua para pembalap Ducati saat ini pakai GP26 berpikiran dan juga mempunyai pendapat yang sama. Jadi ini benar-benar dari Pecco, mereka berada di dalam perahu yang sama. Karena kendalanya juga sama yang dialami sama para pembalap Ducati, ini juga membuat pendekatan kolektif dari Ducati, di mana para rider dan juga teknisi ini bekerja bersama untuk memahami kelemahan motor dan juga mencari solusi. Karena tantangan yang saat ini dihadapi bukan hanya individu, tapi juga beberapa individu gitu, kayak Fabio Di Gia, Marc Marquez, Alex Marquez, dan juga Pecco Bagnaia sendiri. Jadi melainkan ini karakter motornya dari GP26 yang memang menuntut adaptasi gitu ya dari masing-masing pembalap. Oke, terakhir ini ada info terbaru ya. Jadi waktu kemarin Alex Rins ini juga diwawancara di media Scrum, dia bilang bahwa dia udah dapat kabar dari Yamaha kalau Alex Rins ini udah nggak dapat kursi di Yamaha yang untuk MotoGP 2027. Karena seperti yang kita tahu, Ai Ogura ini udah menandatangani kontrak dengan Yamaha ya untuk MotoGP 2027. Sampai akhirnya Alex Rins nggak dapat kursi lagi gitu. Dan dia juga masih bertanya-tanya nanti di tahun 2027 dia akan kemana dan akan apa gitu. Dan untuk Aprilia ya, Lorenzo Savadori ini juga akan mengetes
motor 850 cc atau mesin 850 cc untuk MotoGP 2027 untuk pertama kalinya ya akan dicoba di tes Heres. Jadi kita lihat juga performanya bagaimana hasil tesnya nanti gitu ya, karena ini benar-benar perdana untuk Aprilia. Karena waktu kemarin kita udah tahu di Misano bahwa ada 850 cc dari Ducati yang dibawa sama Mikel Piro, dan sebelum-sebelumnya juga udah ada, kita lihat sendiri bagaimana penampakan dari mesin 850 cc dari Yamaha, kemudian juga ada dari Honda dan juga KTM. Oke teman-teman, itu dia untuk hasil konferensi pers MotoGP Jerez 2026. Dan segitu dulu untuk informasi dari review after race kali ini. Jangan lupa nanti teman-teman bisa berkomentar juga ya, ada di bawah. Dan prediksinya gimana untuk VD3 di Moto3, dan kemudian juga prediksi untuk Marc Marquez, Marco Bezzecchi, atau bahkan Pecco Bagnaia dan juga para pembalap lainnya. Segitu dulu teman-teman, bye-bye.